Di dalam doa ini artinya di dalam dirimu masih ada harapan. Doa itu adalah satu indikator bagi saya bahwa orang itu masih merawat harapan yang ada di dalam hatinya. Selagi engkau gagal berulang kali, jatuh berkali-kali, ketika engkau masih ada harapan, dapat kupastikan engkau akan bangun kembali. Betul enggak? Tetapi ketika harapan sudah pupus dan engkau terjatuh, kalau sudah putus asa, engkau tidak akan bangkit kembali. Sekalipun engkau terjatuh, gagal, rugi dan sebagainya 100 kali, tetapi ketika engkau masih bangkit lagi, engkau belum gagal. Itu hanya keberhasilan yang tertunda. Dan pasti wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira orang yang sabar. Keberhasilan kita itu bukan hanya sekedar mencapai tujuan, tapi juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Jadi harapan perlu dirawat. Nah, dalam kesempatan ini ketika bapak-bapak, ibu-ibu dan siswa-siswa yang saya cintai, tidak usah mencari psikiater, nggak usah mencari psikolog untuk memberikan sugesti kepada dirimu supaya harapan tetap ada, supaya semangat tetap ada. Nggak usah, berdoa sajalah kepada Tuhan, dengan sendirinya akan memunculkan harapan-harapan. Al-amal itu penting sekali. Tidak mungkin ada orang berbuat sesuatu kalau di dalam dirinya tidak ada harapan. Betul nggak? Ini. Dan putus asa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bukan hanya meyakini aku tidak mampu, sampai meyakini aku sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, kalau sudah meyakini tidak ada gunanya lagi, tidak ada harapan hidup layak, maka dia akan mengambil keputusan mengakhiri hidupnya. Dan ini terjadi setiap saat. Akhirnya beli begon, beli tambang, gantung diri. Itu dari keputusasaan. Makanya Allah memberitahukan, jangan pernah engkau berputus asa mendapatkan rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa itu adalah orang yang kafir. Wala tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Rawatlah harapanmu, ya, cita-citamu, ya, harapanmu, ya, semangatmu terus dikawal dan dirawat dengan baik. Jangan sampai kita terjerembab pada keputusasaan yang akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebetulnya bahwa keterlambatan doa itu sendiri salah satunya karena itu, atau juga kemungkinan lagi saya tambahkan di luar teks ini, sebabnya doamu tidak dikabulkan oleh Allah karena keinginanmu tidak jelas. Tidak jelas maunya apa. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak orang berdoa tidak jelas. Dari mulai isi doanya sendiri, sampai setengah jam dia berdoa dengan bahasa Arab dan dianya tidak bisa bahasa Arab. Sampai kita amin-aminnya capek.
Amin, 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 amin. Enggak turun tuh juga. Doa kunut dibaca, doa angkasa nubuat dibaca semuanya. Apakah betul itu semuanya kau minta? Ternyata ketika ditanya, engkau minta apa? Tadi doa isinya apa? Enggak tahu. Ini sehari-hari saya melihat orang berdoa menggunakan bahasa asing yang dia tidak paham. Jadi minta apa sebetulnya? Iya. Karena kita di masyarakat santri, kalau orang berdoa pakai bahasa Indonesia, camplang. Ya, camplang ya. Nggak enak tuh. Wahai Tuhanku yang maha dan pengasih, aku mohon kepadamu, dan hanya berenakan. Itu salah satu psikologinya, nanti bisa dalam kajian psikolinguistiknya. Ya, tidak jelas. Banyak orang datang kepada saya minta doa supaya warungnya laris, lumayan kanggo sangu ibadah, istilahnya sangu ibadah, artinya supaya dagangnya laris, lancar, supaya saya ada bekal untuk ibadah. Allah tahu itu hanya kamuflase bekal ibadah. Di dalam otaknya dia pengen kawin lagi, tahu kok Allah. Ya, jadi satu tidak jelas, dua tidak jujur. Tidak jujur, nggak jelas. Termasuk orang bikin pesantren, kenapa tidak jadi sampai bubar? Ya karena nggak jelas. Dia tuh mau ibadah atau mau cari duit. Ya, berjuang pengen jadi wakil rakyat, apa cari duit, apa ingin membela rakyat? Itu Allah tahu semua kok. Jangan dusta terhadap dirimu sendiri. Bagaimana Allah mengabul doamu kalau engkau mendustai dirimu sendiri? Jadi satu sebabnya tidak dikabul karena kita doanya tidak dipahami, doanya tidak jelas, dan kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Itu keterlambatan. Mudah-mudahan ya opsi yang terakhir inilah yang menjadi masalah. Kenapa tidak dikabul? Karena Allah sangat mencintaimu. Amin. Iya, jadi tidak dikabul karena Allah sangat cinta kepada kamu, sehingga tidak dikabul oleh Allah semacam itu. Nah, selanjutnya itu ya, fahuwa domina laka al ijabah fi ma yakhtaruhu laka. Allah menjamin akan akan mengabulkan doamu, ya. Tetapi nanti Allah yang memilih, Allah yang menentukan bagaimana cara mengabulnya. Artinya begini, saya minta mobil, ya katakan minta, sekalipun nanti sebenarnya saya nggak minta juga sih. Saya pengen mobil Mercedes S500. Ternyata dikasihnya bukan Mercedes, BMW seri 7. Mau nggak? Mau nggak? Jadi saya nggak usah kecewa. Berarti Allah, apapun yang dipilih oleh Allah pasti itu yang paling bagus. Nah, anak-anak kita yang tidak ngerti berlian pengen beli berlian. Akhirnya yang gemerlap, yang besar, saya beli ini. Ternyata apa? Beling. Ya, bukan berlian. Berliannya kecil-kecil, jadi akhirnya nggak dibeli. Jadi kalau kamu tidak ngerti ilmu berlian, mau beli berlian, nanyalah kepada orang yang ahli berlian. Betul nggak begitu? Kalau kamu ingin cari perempuan untuk menjadi istrimu, ya, nanyalah kepada orang yang ahli di bidang perempuan, yang mengerti psikologi perempuan. Nanya sama Buya Sakur.
engko diitung lambene kandel, nah merepetin iki. Bahkan lambene tipis tukang rasani wong. Iya, ini rambutnya lurus, sifatnya begini. Iya kan? Jadi artinya jangan asal memilih. Jadi biarkan Allah yang memilih, pasti lebih baik. Nah, ini sesungguhnya sampai terjadi karena salah paham ini, dia beli baygon di pasar Kertasmaya dan diminum sendiri karena dia mengalami stres karena tunangannya ternyata berselingkuh, pacaran lagi. Kita tidak bisa membaca ayat-ayat Allah ya, karena kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ketuhanan, tapi dengan syariatnya saja, sehingga akhirnya salah paham. Ceritanya ini, si perempuan ini sudah tunangan, sudah ada janji mau kawin. Ternyata tunangannya itu berselingkuh, punya pacar yang lain. Dia kecewa, akhirnya ambil keputusan hidup ini sudah nggak ada artinya lagi. Lalu ada usaha ingin bunuh diri tapi tidak mati, hanya menimbulkan cacat aja, jadinya pelok. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, sebetulnya terbongkarnya perselingkuhan tunanganmu itu adalah limpahan kasih sayang Tuhan, ingin menyelamatkan dirimu. Kenapa engkau tidak berterima kasih kepada Allah, malah engkau menuduh Allah kejam terhadap dirimu? Itu artinya menyelamatkan kamu, jangan sampai kamu menjadi korban. Sebelum menjadi suamimu, Allah perlihatkan kebusukan tunanganmu itu. Jadi saya mau nanya nih, dengan terbongkarnya tunangannya berselingkuh, ini dijeblos, kenapa diselamatkan oleh Allah nih? Betul nggak? Nah, itulah makanya misinterpretation kita itu. Jadi jangan sok merasa lebih pinter dari Allah sehingga engkau menentukan harus ini, harus ini, harus ini. Mintalah kepada Allah dan serahkan, ya Allah, pilihlah yang terbaik untuk diriku.